Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya, adik-adik yang berkecimpung di bidang perpajakan. Pada kesempatan ini kita bergabung dalam channel YouTube Sharing Pajak M&Co, yang pada kesempatan ini saya akan membahas terjadinya sengketa perpajakan yang akan saya sampaikan. Perkenalkan, saya yang mungkin sudah tidak asing lagi, nama saya Joko Yuwono, yang sempat mengisi beberapa channel YouTube Sharing Pajak M&Co. Dan kesempatan ini sekali lagi saya akan mencoba untuk kenapa terjadi sengketa perpajakan, ya toh? Seperti kita ketahui bahwa sistem perpajakan kita sejak tahun 1983 disebut dengan Self Assessment System, ya, SAS gitu ya. Jadi di perpajakan seperti itu, dan itu dituangkan di dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ya, di dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan tersebut, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak memberi kepercayaan kepada wajib pajak atau penanggung pajak untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan pajak itu sendiri, ya toh? Dan sarana yang digunakan adalah berupa SPT, ya, surat pemberitahuan. Nah, di surat pemberitahuan inilah di dalam undang-undang dijamin, ya, kebenaran sepanjang SPT tersebut dilaporkan atau dibuat, ditulis dengan benar, lengkap, dan jelas. Ya, itu yang penting itu. Sehingga kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak atau penanggung pajak itu benar-benar dapat dilaksanakan oleh wajib pajak itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kenapa bisa terjadi sengketa pajak? Ya, ini mungkin ada beberapa kemungkinan, ya, terhadap penafsiran terhadap undang-undang antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan Fiskesnya, Direktorat Jenderal Pajak, atau juga terjadi kekeliruan di dalam menghitung, ya, besaran pajaknya, sehingga pajak terutangnya mungkin kurang dibayar dan sebagainya. Kemungkinannya itu selalu ada. Nah, coba kalau kita gambarkan, kalau saya akan mencoba menggambarkan terjadinya sengketa pajak itu diawali dengan wajib pajak. Ya, di sini saya gambarkan, ini ada wajib pajak. Kemudian, nah, ini saya kasih garis wajib pajak itu kan membuat SPT, ya, SPT. Kita gambarkan SPT ini, SPT, ya, SPT. Bagaimana SPT itu? Ya, SPT harus dibuat dengan benar, lengkap, dan jelas, ya. Dan ini dijamin oleh undang-undang sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa SPT yang dibuat oleh wajib pajak atau penanggung pajak itu adalah benar adanya dengan syarat yang 3 tadi. Dia dibuat dengan benar, lengkap, dan jelas. Timbul pertanyaannya, sehingga terjadi sengketa adalah ketika SPT ini kan dilaporkan ke kantor pelayanan pajak. Jadi di sini kantor pelayanan pajak KPP Pratama mana gitu ya, misalnya KPP Pratama Yogyakarta misal ya, seperti itu. SPT masuk di sini.
Ya, ini SPT. Ya, dilaporkan. Baik ini yang sifatnya berkala, misalnya bulanan atau yang tahunan ya. Ini dilaporkan ke KPP. Kemudian dari KPP, dari SPT ini yang dilaporkan oleh wajib pajak ya kepada KPP, ini tentunya tugas daripada KPP ya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau yang lain ya. Maksud saya yang lain itu kan ada apa, WP besar, ada KPP Pratama ya, seperti itu maksudnya. Jadi KPP, nah itu kemudian tidak menutup kemungkinan bahwa setelah diteliti ternyata ya ada ketidakjelasan lah di dalam SPT-nya, sehingga KPP melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak ya. Ini kemudian dari SPT ini oleh KPP dilakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan ya, ke sini ke ke KPP ya. Pemeriksaan bisa di lapangan, bisa berdasarkan administrasi di KPP-nya sendiri, bisa terjadi seperti itu, tergantung pada data yang dipunyai oleh KPP. Terus kemudian hasil pemeriksaan ya, hasil pemeriksaan ini tentunya akan dituangkan di dalam LHP ya, LHP, laporan hasil pemeriksaan ya, laporan hasil pemeriksaan. Tentunya ini ada proses dari dimulainya pemeriksaan sampai muncul LHP, itu tentunya ada proses di situ, dan di situ tentunya melibatkan WP yang bersangkutan ya, dimintai dokumen ya, hal-hal yang perlu untuk diteliti oleh KPP, sehingga muncullah LHP. Nah, LHP ini sebelum diluncurkan ini tentunya diminta tanggapan dari wajib pajak. Wajib pajak kan diundang ya, diundang untuk membahas temuan-temuan yang dilakukan oleh KPP ya toh. Setelah itu selesai, maka dari LKP ini ada LHP ini, maka KPP akan mengeluarkan produk hukum ya, berupa SKP. Nah, ini berupa SKP. Nah, SKP ada beberapa jenis, ada SKP kurang bayar, SKP di sini ada kurang bayar, kemudian lebih bayar, nihil ya, kurang bayar, lebih bayar, nihil, dan seterusnya. Itu ada SKP-nya seperti ya, kurang bayar. Nanti bahkan kalau ditemukan lagi, nanti ada SKP KBT ya, kurang bayar tambahan ya. Nah, dari sini kemudian ini disampaikan kepada wajib pajak ya. SKP ini kan disampaikan kepada wajib pajak. Produk ini produk hukum, SKP ini produk hukum, ini disampaikan kepada wajib pajak. Ya, SKP ini disampaikan kepada wajib pajak. Nah, kemudian wajib pajak setelah menerima SKP ini, baik SKP kurang bayar atau lebih bayar atau nihil ya, kemungkinannya ada dua, yaitu wajib pajak sependapat dengan SKP tersebut, atau wajib pajak tidak sependapat dengan SKP itu. Bagaimana
Kalau dia sependapat, ya apa yang dituangkan di dalam SKP, misalnya dia kurang bayar, ya itu harus dibayar. Kalau lebih bayar, dia bisa mengajukan restitusi. Kalau nihil, ya sudah selesai sampai di situ ya. Jadi ini kemungkinannya SKP-nya disetujui. Ya sudah selesai masalahnya, artinya SKP itu sudah mempunyai kekuatan hukum yang mempunyai kekuatan hukum lah, itu kebenarannya sudah disetujui oleh wajib pajak. Bagaimana kalau seandainya wajib pajak tidak setuju terhadap SKP, maka dia akan mengajukan apa? Keberatan ya. Dia tidak setuju terhadap SKP, tidak setuju saya, maka dia mengajukan keberatan. Nah, keberatan kepada siapa? Keberatan ini diajukan bukan kepada KPP, tapi dia ke atasannya KPP, yaitu ke Kanwil ya. Ke Kanwil, ke sini dia keberatan diajukan ke Kanwil. Jadi di sini ada Kanwil. Wah, tulisannya kok jelek ya. Nah, diajukan ke Kanwil. Ya, keberatan diajukan ke Kanwil ya ini. Kanwil, kemudian oleh Kanwil tentunya akan diolah ya, dibahas keberatan, karena di dalam keberatan tentunya kewajiban dari wajib pajak atau penanggung pajak adalah apa yang tidak setuju itu ya harus dibuktikan ya. Seperti itu, mengajukan keberatan ke kantor wilayah. Ini di sana diproses, nanti di sana diproses, kemudian apa-apa yang diperlukan oleh Kanwil ya untuk memproses permohonan keberatan dari wajib pajak ini, misalnya data-data yang diperlukan ya harus dipenuhi oleh wajib pajak ya, harus dipenuhi oleh wajib pajak semaksimal mungkin untuk membuktikan bahwa yang diajukan keberatan itu memang benar seperti itu, buktinya ini ya, ini dokumennya ini ya, seperti itu, dokumen-dokumen disertakan ini. Nah, nanti dari situ kemudian muncul keputusan, mohon maaf, jadi di sini ada berita acara tentunya ya, berita acara permohonan keberatan, laporan penelitian keberatan, misalnya kalau biasa disebut dengan LPK, laporan penelitian keberatan ya, di sini laporan keberatan ini, kemudian muncul dari LPK inilah surat keputusan ya, surat keputusan keberatan. Nah, di sini surat keputusan keberatan ini disampaikan kemana? Disampaikan kepada wajib pajak ya. Nah, di sini sudah disampaikan kepada wajib pajak. Ini SK surat keputusan keberatan. Di dalam proses inilah lingkupnya masih disengketa terkait dengan sengketa administratif ya, sengketanya masih sengketa administratif. Bagaimana kemungkinannya terhadap keputusan keberatan ini? Bisa dua juga, wajib pajak menerima atau wajib pajak masih tidak setuju atas keputusan itu. Nah, maka kalau wajib pajak tetap tidak setuju, maka dia akan mengajukan banding ya. Nah, ini sesuai dengan pasal 26
KUP bahwa wajib pajak bisa mengajukan banding ke pengadilan pajak ya. Dia membuat surat permohonan banding, mengajukan surat permohonan banding kepada siapa? Ini kepada pengadilan pajak ya. Coba kita ini Kanwil, ini pengadilan pajak, pengadilan pajak. Nah, di sini diajukan jadi permohonan surat permohonan banding ini dimajukan oleh wajib pajak ini. Nah, di sini terjadi proses hukumnya di sini ya. Ini ke sini, ini ke sini wajib pajak, ini ke sini. Nah, di sini surat banding sampai di wajib pajak, tentunya semuanya ada ketentuan-ketentuannya terkait dengan permohonan keberatan, permohonan banding, ini ada ketentuan-ketentuan. Nah, disinilah surat permohonan masing banding ini sesuai dengan pasal pasal 31 ya, pasal 31 Undang-Undang pasal 31 Undang-Undang nomor 14 2002 wajib pajak dapat mengajukan banding ya. Disinilah proses terjadinya sengketa ya. Nah, nanti pada kesempatan yang lain saya akan mencoba bagaimana ini ya, persyaratan-persyaratan ketika mengajukan keberatan, mengajukan banding, nanti akan kita proses kami sampaikan lebih lanjut ya. Saya sekira demikianlah jalan terjadinya sengketa perpajakan sampai wajib pajak itu mengajukan banding ke pengadilan pajak. Apakah wajib pajak setelah keluar putusan banding dari pengadilan pajak selesai, nanti kita lihat pada tayangan berikutnya. Untuk sementara demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada sesuatu yang tidak pas, silahkan Anda memberikan komen terhadap tayangan YouTube ini. Sekian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, sehingga ke depan kita bersama-sama untuk bisa mengamankan perpajakan kita yang merupakan cita-cita kita bersama. Jadi kewajiban perpajakan itu bukan cita-citanya pemerintah saja, tapi wajib pajak juga harus mendukung itu ya, berikut serta berpartisipasi bagaimana supaya pembayaran perpajakannya bisa terus meningkat sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berikut. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.